Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang lain nggak wabarakatuh. mungkin nyaut. Nggak apa-apa nggih. Anak-anak sekalian, terima kasih sebagian dari Anda telah mengikuti Vicon ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita memulai pada kuarter kedua ya, pada semester Gasal ini kita setelah PTS melaksanakan kegiatan belajar mengajar lagi. Kemudian seminggu kemarin ada kegiatan jeda tengah semester, kemudian jadwal yang kemarin belum normal. Nah, beberapa hal ingin kami sampaikan sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar ini. Saya akan mereview lagi apa yang saya sampaikan tadi di kelas, bahwasannya tadi kami menyatakan bahwasannya yang pertama ucapan terima kasih kepada anak sekalian pada saat kita melaksanakan kegiatan di kuarter pertama. Kan 1 tahun kita bagi 4, maka saya mengatakan kuarter saja. Kalau semesternya ada 2, Gasal dan Genap. Itu pada sebelum PTS kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan saya anggap baik, karena memang kondisi pandemi seperti itu. Kita laksanakan PJJ, udah kita laksanakan apapun yang terjadi. Kenyataannya Anda telah melaksanakan kegiatan dengan baik, meskipun ada 1-2 peserta didik yang belum dapat mengikuti. Saya mengatakan belum dapat mengikuti saja. Dan sudah tercover, kemarin tugas-tugas hampir semua sudah dilaksanakan, utamanya yang nilai PTS. Yang belum nanti tetap kita tunggu. Kemudian yang kedua, di awal pertengahan semester Gasal, nanti di awal yang semester Gasal yang kedua ini kami perlu menyampaikan bahwasannya sistem KBM harus ada peningkatan. Kita berdoa, Imendagri hari ini menyatakan bahwa kita sudah level 2. Sebenarnya kita sudah bisa melaksanakan PTM, namun oleh karena izin dari Satgas Covid Wonogiri, izin dari Bapak Bupati belum turun, maka baru kita melaksanakan persiapannya. Nanti kalau begitu izin turun, nanti kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, meskipun sifatnya baru simulasi dulu. Nah, tadi saya mengatakan KBM-nya harus ada peningkatan, maka saya tekankan maksud dari poin tadi adalah mulai pertemuan kali ini tidak akan ada pembiaran, maksud saya pembiaran pada peserta didik yang tidak konsisten. Jadi bukan kita menekan Anda karena kita persiapan untuk PTM itu nanti kita insya Allah nanti akan kita bedakan. Yang kami maksud akan ada perbedaan antara yang aktif di kelas dan tidak. Pastinya imbasnya pada penilaian. Kemudian tadi juga saya mengatakan akan ada perbedaan antara peserta didik yang aktif mengikuti Vicon dan tidak. Nanti juga akan ada perbedaan yang mengumpulkan respon atau tanggapan tepat waktu dan yang terlambat. Jadi nanti kita memulai dengan itu. Biar nanti unsur pendidikan kita kepada Anda dalam situasi apapun nanti mengena pada Anda. Nah, kemudian kita berharap dengan segala sesuatu itu nanti Anda tetap semangat belajar, karena itu keniscayaan. Ingat, SMA itu bukan SMK. Harapannya nanti Anda di kedepannya nanti setelah lulus yang berkesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi, kita semua berdoa mudah-mudahan tidak kalah dengan angkatan kakak kelas Anda kemarin yang lebih dari 40% peserta didik dimanapun tempatnya melanjutkan ke perguruan tinggi. Kami harap nanti itu harapan kita. Meski demikian, yang tidak berkesempatan nanti bisa memaksimalkan, membawa dirinya, kemudian mempresentasikan kewirausahaan yang Anda terima meskipun 2 jam di dalam kelas. Nanti saya harap nanti Anda menjadi generasi yang bukan generasi yang membuat pekerjaan. Kalau terpaksa masih harus Anda bekerja di perusahaan dulu, nanti Anda tabung, kemudian Anda membuat bisnis yang bisa kita bangun dari masing-masing kita.
Itu yang kami sampaikan tentang review yang kami sampaikan di kelas. Jadi saya ulangi, saya tekankan bahwa nanti ini tetap saya catat 1, 2, 3, 1, 2, ada meskipun ada 9, ya memang keadaannya begitu. Meskipun kita tahu Anda barusan saja menerima dari Kemendikbud itu kuota belajar, mestinya Anda aktif juga dan memang itu. Dan kos atau biaya untuk KBM itu saya kira untuk transportasi kemudian dikompensasikan dengan pulsa, saya kira identik, dan misalkan Anda boros pulsa untuk KBM itu bukan yang jelek. Gitu, kurang lebih sekitar 10 menit kita pendahuluannya. Nah, nanti sudah saya sampaikan, kita nanti di model tujuan pembelajaran kita ada 2 pada pagi hari ini, yaitu membuat daftar distribusi frekuensi ya anak-anak. Yang kemarin persoalan sudah kamu kerjakan, bagaimana menentukan min, median, modus, ukuran letak, desil, persentil, kemudian bahkan sudah sampai ke ukuran penyebaran data. Itu nanti sekarang kita akan mereview ke depan bagaimana suatu data itu disajikan. Nah, yang kami sampaikan nanti ini nanti adalah bagaimana kita cara membuat daftar distribusi frekuensi, kemudian nanti pada pertemuan ini sampai kepada membuat histogram dan poligon frekuensinya. Kita ulangi, membuat histogram dan poligon frekuensi dari daftar distribusi frekuensi. Ini estimasi saya nanti maksimal hanya sekitar 1 jam. Oke, nanti kita akan memulai pembelajaran. Namun demikian, tadi kita belum berdoa agar pembelajaran kita membawa manfaat bagi kita sekalian. Nah, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dengan harapan nanti akan bermanfaat bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar kita. Saya pimpin berdoa, mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Oke, kita mulai kegiatan belajar mengajar. Saya izin share screen dulu. Ini materi yang akan kita bahas. Oke, sudah. Nah, ini yang pertama dulu. Mudah-mudahan akan tampak jelas di layar kaca Anda, baik di laptop maupun di PC, di HP Anda. Ini saya buat sengaja, saya buat ukurannya agak besar, nanti biar kalau dilihat di HP bisa jelas. Apakah sudah terlihat di masing-masing perangkat Anda, anak-anak? Sudah, Pak. Gimana? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Nah, oke. Anak-anak, ini nanti kita akan belajar, saya ulangi lagi sebentar, membuat daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Ini maksudnya demikian. Ini saya tampilkan, yang bagian ini, data ini kan sudah kamu sudah kamu dapatkan kemarin-kemarin ini. Nah, sekarang ini kita akan mencari risalah atau sejarah bagaimana kita membuat daftar seperti ini dari data tunggal yang sebelah kirinya ini. Jadi nanti kita akan membuat namanya ini daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Artinya migrasi atau perubahan dari data pada data tunggal. Ini anak data di kolektif satu persatu. Datanya 60 misalkan nilai anak ini 60, 47, 82, 92 itu nilai. Nah, untuk kepentingan nanti adalah menghitung ukuran-ukuran pada statistika. Kalau datanya besar, apalagi ratusan, apalagi ribuan, dan batasnya itu ada 30 data, biasanya kalau data lebih dari 30 itu nanti dibuat daftar distribusi frekuensi seperti ini. Nah, saya ulangi, saya tekankan, kita nanti akan mengubah data tunggal menjadi daftar distribusi frekuensi. Itu materi kita. Ini kita balik, kalau yang kemarin itu sudah kita bahas ini kita belajar sekarang. Nah,
Tadi saya ulangi, dari data tunggal tadi kita buat menjadi data berkelompok. Itu langkah-langkahnya seperti ini anak-anak. Nah, langkah-langkah membuat daftar distribusi frekuensi itu ya, itu ada 5 langkah di sini. Yang pertama, menentukan jangkauan data. Jangkauannya berapa, atau bahasa Inggrisnya range, saya simbolkan R ini. Range itu, range atau jangkauan itu diperoleh dari R simbolnya X maksimum, data paling tinggi dikurangi data paling rendah. Itu jangkauan data atau range. Kemudian tadi kan ada banyak kelas, ada kelas pertama, kelas kedua, seperti kemarin pada saat Anda mengerjakan min, median, modus dan seterusnya. Nah, itu untuk membuat daftar tadi menentukan banyaknya kelas. Itu saya simbolkan K dari kelas gitu. Menggunakan, ada aturannya anak-anak dalam statistika, itu menggunakan aturan Sturges. Aturan Sturges yaitu kita menghitungnya adalah K, banyaknya kelas nanti, sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N tadi adalah banyaknya data pada data tunggal. Setelah kita sudah menentukan banyaknya kelas, sudah ketemu, kita nanti menentukan panjang kelas interval. Panjangnya dari, misalkan dari 31 sampai 35 dan seterusnya, itu namanya panjang kelas. Itu kita rumuskan panjang kelas P sama dengan R range tadi. Range ini dibagi dengan K banyaknya kelas. Pada saat perhitungan anak-anak, nanti langkah 2 dan 3 menentukan banyaknya kelas interval K, kemudian panjang kelas itu nanti akan menghasilkan bilangan yang tidak bulat. Kalau Anda menghitung menggunakan alat hitung, nanti tidak bulat, bentuknya desimal. Nah, berapapun angka di belakang angka yang bulat nanti dibulatkan ke atas. Misalkan K ketemunya 6, sekian, nanti K-nya kita ambil yang bulat 6 lebih, berarti kita buat 7. Misalkan P-nya panjang kelasnya 7, sekian, nanti kita buat P-nya karena ada lebihnya 8. Jadi dibulatkan ke atas. Setelah 3 langkah ini, kemudian kita mulai akan membuat daftarnya. Nah, daftar itu nanti di sini ada menentukan batas bawah kelas interval pertama. Jadi kelas pertama ini saya tunjukkan anak-anak. Kelas pertama ini batas bawahnya ditentukan dengan mengambil data paling kecil atau statistik minimumnya. Jadi menentukan batas bawah kelas interval pertama. Biasanya diambil data terkecil, jadi supaya nanti bisa masuk ke tabel. Setelah kita sudah menentukan batas bawahnya, kemudian kita buat skema untuk masing-masing kelas. Langkah terakhir menentukan frekuensi tiap kelas dengan menggunakan sistem turus atau calimak, itu bahasa Inggrisnya. Nanti kita seperti orang pada saat pertandingan voli dengan manual, dihitung 1 per 1, tambah 1 tambah 1 gitu. Oke gitu. Silahkan nanti setelah ini kita akan membuat satu contoh soal saja untuk kita kerjakan seperti apa hasilnya. Nah ini yang saya sampaikan di awal tadi sebagai gambaran. Perhatikan, ini ada data tunggal terdiri dari datum tuh, yang satu namanya datum, ini data tunggal. Perintahnya buatlah daftar distribusi frekuensi dari data berikut. Ini tidak usah saya sebutkan satu persatu. 60, 47, 82, 95, nilainya 88, misalkan ini nilai ulangan misalkan gitu ya, sampai terakhir 78. Nah, untuk 5 langkah tadi yang kita butuhkan untuk datanya adalah kita menentukan data tertingginya, X max-nya. Kalau kita simak ini semua data yang nanti, data tertingginya ternyata 98. Ini nanti data tertinggi. Nah, kemudian data terendah juga dibutuhkan anak-anak. Jadi kayak ini kalau kita simak semuanya ini paling rendah datanya, paling kecil statistik minimumnya adalah 44.
Kemudian banyaknya data N, tadi batasnya 30 ke atas, oke. Kalau 30 ke atas sebaiknya kita membuat daftar distribusi frekuensi. Ini 50, kita bisa lihat dari panjangnya ke kanannya ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian ke bawah 5 ya nih ya, 5 kali 10, 50. Nah, nanti dari ketiga data ini kita tentukan. Nah, tadi kan langkah pertamanya menentukan jangkauan anak-anak. Jangkauan ring itu sama dengan X max-nya tadi 98 dikurangi X min atau data terendah terkecilnya adalah 44. Sehingga ringnya ketemu 98 kurang 44 sama dengan 54. Jadi data itu yang paling rendah 44, yang paling tinggi 98, maka ringnya kita kurangkan. Kemudian langkah kedua, panjangnya kelas K, ini 1 plus rumusnya tadi 1 plus 3,3 kali banyaknya datanya 50, berarti 1 plus 3,3 kali log 50 ini. Ini bisa kita hitung menggunakan alat hitung kita di HP juga ada. Kemudian daftar logaritma ada. Nah, kalau kita secara online bisa mengunjungi ini calculatorschool.com. Itu nanti akan ditemukan ketemunya log 50 itu adalah 1,69897. Kita mengalihkan 3,3 kali ini kali 1,6 dan seterusnya, ketemunya 5,6 sekian ditambah dengan 1 sehingga ketemunya 6,606601. Saya ulangi pernyataan di depan. Untuk menentukan banyaknya kelas itu dilakukan pembulatan ke atas. Jadi ini tidak saya tulis sama dengan, ini saya mendekati itu dekat, kita bulatkan ke atas sehingga banyak kelas yang akan kita buat nanti adalah 7. Oke, sudah kita tentukan banyaknya kelas 7. Kita bulatkan ke atas. Kemudian panjang kelasnya, rumusnya P sama dengan ring tadi, R dibagi K, 54, ini hasil daripada ring, dibagi 7 banyaknya kelas. Nah, kalau kita hitung 54 bagi 7 itu 7,71429. Pun ini kita bulatkan ke atas sehingga menjadi 8. Jadi dari langkah 1 sampai 3 ini kesimpulan penting yang kita dapatkan dari data tunggal tadi. Kita membuat kelasnya itu sejumlah 7 kelas. Kemudian panjang kelasnya itu kita buat 8. Nah, nanti untuk membuat daftar frekuensinya, langkah keempat, batas bawah kelas pertama itu nanti kita ambil statistik minimumnya, X minimumnya, data terkecilnya kita ambil 44. Setelah itu kita setting datanya berdasarkan banyaknya kelas 7, kemudian panjang kelas 8, nanti menentukan frekuensi masing-masing kelas, menentukan frekuensi tiap kelas itu dengan menggunakan tally march atau sistem turus yang akan kita kerjakan seperti ini anak-anak. Nah, silakan lihat. Nah, ini jadi dari ketentuan tadi banyaknya kelas 7 ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kelas pertama, kelas kedua gitu ya. Kemudian panjang interval kelas P, panjangnya nanti 8, batas bawah kelasnya adalah 44, statistik minimum tadi. Nah, gimana caranya mudah. Nah, tadi kan kita menentukan ada 7 kelas, kita buat skemanya 7 kelas. Batas bawah kelas pertama 44. Karena panjang kelas intervalnya 8 anak-anak, maka nanti untuk ke bawahnya Anda tinggal menjumlahkan dengan 8. 44 tambah 8, 52 tambah 8, 60 tambah 8 lagi, 68, kemudian 76, kemudian 84, kemudian 92.
Nah, ini namanya batas bawah. Semuanya batas bawah. Ini batas bawah kelas pertama, batas bawah kelas 2. Nah, untuk menentukan batas atas kelas pertama itu nanti tinggal kamu mengurangi 1 batas bawah kelas kedua. Sehingga 52 kurangi 1, 51. Sehingga fix kelas pertama kita sudah punya kelas 44 sampai 51. Itu anak-anak. Nah, ke bawahnya yang batas atas ini kamu jumlahkan lagi dengan 8 anak-anak seperti pada batas bawah tadi. 51 tambah 8 59 67 75 tambah 8 lagi 83 91 99. Ini udah ketemu. Jadi desain untuk kelas sudah ketemu. Nah, untuk frekuensinya berapa ini nanti satu persatu. Saya ulangi pernyataan saya menggunakan metode turus tadi. Artinya apa? Dari data ini satu persatu kamu masukkan supaya tidak salah. Caranya gini anak-anak, 60 kamu coret, kemudian 60 itu masuk mana ya? 60 masuk ke kelas ketiga. Kita buat turus 1 kemudian 60 udah kita coret, 47 kita coret. 47 masuk mana ya? 47 ternyata masuk kelas pertama. Kita tulis turus 1. 82 anak-anak ini udah kita coret 2. 82 dicoret. Ini ternyata masuk pada kelas yang ke 1 2 3 5. 82 kita tulis di sini turusnya 1. Seperti pada saat kita lihat pertandingan voli kalau manual itu ditulis satu persatu. Nah, ini sudah kita laksanakan. Kalau semua sudah dicoreti semua, sudah masuk ke sini anak-anak, nanti kita akan mendapatkan frekuensinya, tinggal kita hitung. Pada kelas pertama turusnya ada berapa? Tail limaksnya ada berapa tadi? Ada 4, ini ada 3, ada 6, yang kelas keempatnya ada 12 dan seterusnya. Nah, ini sudah ketemu. Berarti daftar distribusi frekuensinya sudah kita buat. Itu tujuan kita belajar hari ini. Namun demikian, pada saat Anda menerima soal di minggu-minggu kemarin kan tidak seperti ini. Nah, dalam penyederhanaan, dalam menampilkan daftar distribusi frekuensi, kolom turus sejarah perhitungannya ini malah dihilangkan. Sehingga tampilan akhirnya anak-anak nanti kita akan seperti ini. Nah, ini tampilan terakhir daftar distribusi frekuensi yang kita dapatkan dari ini tadi. Coba kalau kita lihat ini tadi kita dari screen yang pertama tadi ya, back screen. Enggak usah. Nah, ini. Jadi nanti dari data tadi, dari data yang kita dari data tunggal yang sejumlah 50 tadi, kita buat daftar frekuensinya akan menjadi seperti ini. Ada, kalau kita lihat ini ada 1 2 3 4 5 6 7 kelas. Kemudian panjang kelasnya ini ada 8. Caranya menghitung 44 45 46 47 48 49 50 51. Ini panjang kelas maksudnya. Kemudian frekuensinya ini sudah tertulis dari menghitung turus tadi. Nah, untuk menguji apakah yang kita laksanakan tadi mencoretnya itu tidak ketinggalan, sigma F-nya kita sigmakan frekuensi atau jumlah datanya itu sama dengan 50. Itu anak-anak bagaimana cara membuat daftar frekuensi. Nah, ini setelah ini nanti saya memberikan ada untuk membuat pelatihan bagi Anda bagaimana cara membuat daftar frekuensi. Saya membuat 2 contoh soal ini. Soal yang pertama, soal sama, buatlah daftar distribusi frekuensi dari beberapa data berikut ini. Ini data berat badan anak-anak, ini ada sekian, silahkan nanti dicermati berapa jumlah datanya. Data paling kecil berapa, data paling besar berapa. Yang soal B nanti data tinggi badan, mungkin kelas Anda bersesuaian ini. Ada yang tingginya 176 mungkin, ada yang terendah 100 berapa ini 60 atau bahkan 155. Nah, ini ada berapa datanya berapa? Silakan mencoba membuat daftar distribusi frekuensinya. Ini bukan berupa tugas.
Jadi tidak harus setiap pembelajaran saya memberikan tugas pada Anda untuk relaksasi Anda juga. Tapi saya minta dalam hal seperti ini Anda konsisten dalam belajar. Oh, itu ada soal. Nah, soal ini sudah ada di PDF tadi yang saya kirim di LZS maupun di WhatsApp group. Nanti silahkan dicermati, dikerjakan di rumah mungkin. Nanti setiap saat, setiap waktu jika ada pertanyaan pasti saya jawab. Sementara kita selesai dalam membuat daftar distribusi frekuensi pembahasannya. Nanti kita masih ada satu lagi. Ini saya lepas screen dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bagi Anda nanti akan saya jawab. Nah, itu anak-anak, ini sudah ada 9, 15 alhamdulillah. Dalam kelas kita pun hanya 24 yang masuk ke online di LZS. Itu yang kami sampaikan. Nanti mungkin pertanyaan bisa belakangan. Nah, itu anak-anak, saya minta anak-anak sekalian tadi mencermati yang kami sampaikan, kemudian nanti mencoba mengerjakan 2 soal yang saya berikan tadi. Nah, 2 soal itu dari ada data tunggal, kemudian kita ubah menjadi daftar data kelompok, daftar distribusi frekuensi. Berikutnya nanti dari daftar distribusi frekuensi itu kita nanti akan membuat histogram dan poligon frekuensinya. Ini kalau ada pertanyaan nanti belakangan. Ini saya melanjutkan untuk yang bagaimana cara membuat daftar distribusi, saya ulangi, untuk membuat histogram dan poligon. Karena tampilan pada persoalan atau tampilan pada data-data yang ada di sekitar kita, mungkin dari data di kelurahan, data di kecamatan, data di BPS, Badan Pusat Statistik, dan seterusnya, itu tidak disampaikan dalam bentuk tabel atau daftar frekuensi, mungkin dalam bentuk poligon atau histogram. Nah, ini berikutnya kita nanti membahas bagaimana mengubah dari dari daftar frekuensi diubah menjadi histogram atau poligon frekuensi. Ini jadi saya akan share screen lagi. Yang materi kita yang kedua ini tentang membuat histogram dan poligon. Gitu. Nah, ini prinsip demikian. Dari daftar frekuensi, daftar distribusi frekuensi, nanti kita akan membuat bentuk cara menyajikan suatu statistik data. Statistika itu seperti apa? Saya ulangi, bukan statistika tapi statistik, wujudnya, datanya. Itu menjadi sebuah histogram dan poligon. Saya mengambil dari data yang sudah kita temukan tadi. Ini data tadi. Tadi kita punya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas. Kemudian frekuensi jumlah semuanya ada 50, hasil dari pekerjaan kita tadi bersama-sama. Nah, ini ada persoalan demikian. Perhatikan daftar frekuensi di samping sebelah kanan ini, kita akan membuat histogram dan poligon frekuensi. Ada 2 istilah. Jadi ada histogram, ada poligon frekuensi. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Ini kita mengubah dulu data daftar frekuensi ini menjadi ada tepi kelas, kemudian juga ada titik tengah. Sebaiknya Anda tahu anak-anak, untuk daftar distribusi frekuensi pada kondisi pada 2 kolom pertama ini data mentahnya seperti ini anak-anak. Jadi ini data kolom pertama itu data tinggi badan, berat badan, harga dan seterusnya. Kemudian kolom keduanya frekuensi 44, 51 dan seterusnya. Tadi kan saya mengatakan 44 itu adalah batas bawah untuk kelas pertama. Kemudian 51 itu batas atas untuk kelas pertama. Sedangkan kalau kita menyebut 52 itu batas bawah kelas pertama dan seterusnya. Nah, ini nanti ada istilah selain frekuensi banyaknya data berapa, ada istilah tepi kelas.
Tepi kelas untuk bilangan bulat seperti ini diperoleh kalau tepi bawah 43,5 ini diperoleh dengan mengurangi 44, ini dikurangi 0,5 atau kurangi setengah. Sedangkan tepi atas kelas pertama ini kita mendapatkan 51,5, itu asalnya dari 51 dikurangi 0,5. Sehingga istilah pada daftar frekuensi itu ada istilah tepi bawah. Kalau ini batas bawah, ini namanya tepi bawah. Itu adalah tepi kelasnya 43,5, kemudian tepi atasnya 51,5. Nah, ternyata kalau kita lihat ini adalah kalau tepi atas kelas pertama itu sama dengan tepi bawah kelas kedua. Begitu seterusnya, tepi atas kelas kedua sama dengan tepi bawah kelas ketiga, dan seterusnya. Tepi bawah kelas ke-6 91,5 itu sama dengan tepi bawah kelas ke-7 91,5. Nah, tepi kelas ini anak-anak digunakan untuk membuat histogramnya. Sedangkan titik tengah 47,5, bagaimana cara menentukan titik tengah? Kalau dalam kita menentukan kemarin menentukan rataan ya, itu menggunakan titik tengah. Itu caranya adalah 44 ditambah 51 dibagi 2. 44 tambah 51 dibagi 2 ketemunya 47,5. Kemudian kelas berikutnya, karena kelas pertama udah tahu, sedangkan panjang kelasnya 8, tadi tinggal menambah 8 aja. 47,5 tambah 8 55,5 tambah 8 lagi, sehingga titik tengah untuk kelas terakhirnya 92 sampai 99 ketemunya 95,5. Sekarang yang mau kita buat adalah histogram. Histogram berdasarkan tepi kelas, kemudian poligonnya berdasarkan titik tengah, kemudian frekuensinya menyesuaikan ini. Kita lihat hasil akhirnya kita lihat. Jadi ini saya tulis histogram dan poligon frekuensi. Yang namanya histogram itu diagram batangnya anak-anak. Jadi diagram batangnya bentuknya batangan-batangan ini. Ada batang pertama untuk kelas pertama, batang kedua untuk kelas kedua, batang ketiga untuk kelas ketiga, dan seterusnya. Nah, tadi kata mengatakan tepi atas kelas pertama 51,5 sama dengan tepi bawah kelas kedua 51,5. Kita cermati lagi. Tepi atas kelas pertama sama dengan tepi bawah kelas kedua. Itu kan? Nah, ini jadi histogramnya yang mana? Histogramnya yang ini. Bentuknya kotak-kotak ini. Nah, kemudian poligon itu poinnya di titik tengah. Maka ini saya membuatnya di frekuensi 4 ini di titik tengahnya. Titik tengahnya berarti tadi kalau kita lihat ini titik tengahnya 47,5 anak-anak, ya, 47,5. Ini titik tengahnya 47,5. Ini supaya tidak mengganggu pandangan itu tidak saya tulis. Ini frekuensinya 47,5, kemudian titik tengahnya tadi berapa? Frekuensi 3. Nah, poligon frekuensi ini yang saya buat dengan garis merah atau diagram garis anak-anak. Ini namanya poligon frekuensi. Saya ulangi, histogramnya itu yang diagram batang. Ini bisa kita buat dalam keadaan terpisah. Jadi kita membuat histogram sendiri bisa, poligon sendiri bisa, atau supaya menyingkat tadi memang saya buat dalam satu kesatuan. Gitu nggih? Nah, nanti perlu Anda ketahui, persoalan nanti suatu saat persoalan menentukan ukuran pemusatan min median modus, menentukan ukuran penyebaran data, simpangan rata-rata, simpangan baku, varian, itu bisa persoalan dibuat dari ini, tidak seperti daftar distribusi frekuensi gitu. Gitu anak-anak, saya kira yang kami sampaikan, yang kami presentasikan ini problem based learning. Ini saya memberikan contoh-contoh pengerjaan, saya memberikan problem 2 persoalan tadi. Nah, Anda silahkan nanti membuat. Anda bisa mengerjakan 1 saja atau 2 saja, dan tidak usah dikirim ke model. Ini saya ulangi, ini bukan tugas, nanti
suatu saat kalau pada saatnya saya memberikan tugas, nanti kita akan memberikan tugas itu. Ini 2 pembahasan selesai. Anak-anak ya sudah kami sampaikan tadi tentang bagaimana cara membuat daftar distribusi frekuensi, kemudian bagaimana juga cara membuat histogram dan poligon frekuensi. Nah, untuk terakhir ini saya memberi kesempatan pada Anda untuk kita berdiskusi. Andaikan di luar daripada yang kami sampaikan, toh nanti ini saya rekam anak-anak, nanti biar Anda bisa belajar lagi. Nanti kemudian diskusi yang kami sampaikan ini boleh di luar yang kami sampaikan tadi. Jika ada pertanyaan, saya mohon ada 2 arah. Saya sudah menyampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilahkan. Silakan anak-anak, kalau ada yang mau bertanya, waktu dipersilakan. Belum ada, kelihatannya belum ada. Saya memanggil atas nama Mbak Ana, ini Ananda Mas atau Mbak Ananda Rizky Darmawan, masih stay? Halo? Halo, iya Pak. Ananda Rizky Darmawan masih stay di sini, silakan open mic dulu. Halo, iya, Ananda. Halo. Sebentar Pak, suaranya tidak keras. Oh, Masya Allah. Halo? Halo Pak. Oke, oh Mas Rizky. Ini hari Selasa tidak pakai seragam. Coba dibuka dulu kameranya sebentar aja. Buka kameranya. Nah. Oh iya, terima kasih. Tidak pakai seragam, pakai kaos, tidak apa-apa ya. Udah, tutup dulu, tidak apa-apa. Tutup lagi. Terima kasih. Ini Ananda Andin. Masih Pak. Oke, coba kamu pakai kaos atau pakai baju? Ini harusnya aturannya pakai pakai baju ya, baju rapi. Mbak Andin, coba dibuka kameranya. Jilbab Pak. Hah? Gimana? Buatan pakai jilbab. Kalau udah apa-apa, udah biar temannya ada apa-apa juga. Kerian Pak, Mas. Ya gimana kok udah tak tunggu nanti saya kembali. Ananda Alvina yang aktif sekali anak-anak. Jadi saya akan mencatat anak-anak yang aktif. Nanti anak-anak yang tidak aktif meskipun nilainya seperti itu tidak bisa komplain pada saya. Ini saya katakan ya sejak awal. Masih stay Ananda Alvina? Masih Pak. Dibuka kameranya. Saya nanti kembali pada Ananda Andin. Nah, ini udah aktif sekali. Terima kasih. Tutup lagi. Nanti saya akan kembali lagi pada anak-anak. Ini Ananda Maya mana? Maya tadi ada. Maya Tunisia. Iya Pak. Dibuka kamera. Oke. Ini saya berdoa mudah-mudahan yang Anda aktif ini besok dapat mendapatkan sekolah, mendapatkan bidik misi ya, gitu ya. Kita berdoa semuanya. Mana tadi Ananda Andin tadi ganti urung aku jilbab apa urung. Nah dialah nggih. Sinyalnya bagus ya Dek ya. Kok ditutup? Oh, belum saya suruh nutup kok. Nah, dibuka lagi kalau mau ya. Nah, pakai wifi Pak. Pakai wifi? Iya. Lebih ngirit wifi daripada itu. Oke, tutup lagi. Gitu, oke. Saya kembali pada anak-anak. Ada pertanyaan enggak? Kita bisa diskusi dalam hal yang lain. Diskusi apa tentang mata pelajaran, tentang gimana Pak besok perpisahan apa enggak, kok naik piknik itu boleh diskusi sekarang. Ini sudah level 2 anak-anak. Jadi di Kabupaten Wonogiri kita berdoa level 2, nanti level 1 kita bisa pakai. Ada pertanyaan dari anak-anak?
untuk IOTK kamu itu kesempatan seperti ini masih ada 8 menit, tadi saya janji 1 jam. Saya memanggil Fitriani, Ananda Fitriani di open mic videonya. Ananda Fitriani mana? Ayo Fitriani, ditinggal. Ananda Titis, dah Mbak Titis saja. Silakan open mic Mbak Titis. Sampun, Pak. Open kamera juga. Kirian. Iya, kerian enggak apa-apa. Mana? Tadi kamu mengikuti dari awal sampai akhir nggih yang kami sampaikan? Sudah? Mengikuti Pak enggak? Mengikuti, Pak. Sudah agak jelas belum? Yang pertama belum. Yang pertama belum mengikuti. Yang pertama mengikuti tapi saya belum jelas, belum bisa. Yang belum jelas bagian yang mana? Tadi kan menentukan ring, range ring. Data terbesar kurangi data terkecil. Menentukan banyaknya kelas interval. Oh iya, rumusnya tadi kan K sama dengan 1 ditambah apa? 3,3 log N. N-nya banyaknya data berapa? Ngerti nggih? Iya toh? Nah, itu nanti yang kamu masih ragu-ragu kan lognya. Nah, logaritmanya itu caranya golek piye? Itu bisa menggunakan kalkulator bagi yang itu, atau tadi sudah saya sebutkan ada situs yang untuk mencari itu. Nanti kemudian kalau itu kalikan 3,3 dijumlahkan dengan 1, terus nanti dibulatkan ke atas. Jadi misalkan ketemu 5,34 gitu, walaupun komanya 3 jadi 6, jadi dibulatkan ke atas sak ndhuwure 7,135, ya tetap dibulatkan ke 8. Ngoten nggih Mbak Titis nggih? Ya. Mbak Titis rumahnya mana, Mbak? Rejo, Pak, Gebang. Gebang itu Pelanjen Mulon nggih. 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 Tetap semangat belajar nggih. Nggih. Besok mau sekolah apa mau bekerja? Nyetos, Pak. Mbak Titis. Kan bekerja. Halo? Kerja, Pak. Ya, masalah ini sama. Udah, makasih ya Pak Titis ya. Udah, terima kasih, di off lagi kameranya dan mic-nya. Nah, tadi ada gangguan sebentar, kualitas jaringan buruk. Nah, ya memang ini. Masa ini. Coba nah ini. Udah. Saya ulang lagi. Udah, ini saya kira cukup. Tidak ada pertanyaan dari Anda. Nanti insya Allah nanti ini kita rekam. Kemudian nanti jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di WhatsApp grup atau melalui media yang lain. Gitu ya anak-anak. Terima kasih. Anda sekitar 50% dari Anda telah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan membawa berkah bersama-sama, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas sedia kala seperti pada saat tatap muka waktu Anda mungkin dulu di SMP, baru ketemu sekarang di SMA udah kelas 12.
Saya kira gitu pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan kalau ada waktu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tadi yang mau mengerjakan melanjutkan silakan mempersiapkan kegiatan berikutnya, pembelajaran berikutnya dipersilakan. Kemudian saya ucapkan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Boleh live